Saya merasa puas atas kepemimpinan Ahok di bidang pembangunan. Terutama sekarang banjir sudah berkurang. Kedua, di bidang infrastruktur jalan sudah lumayan, sudah ada, maksudnya sudah masuk ke kampung-kampung sudah ada. Bagus. Kalau saya rasa puas, cuman ordernya kurang lama. Ya, tuannya masanya karena belum terrealisasi semua. Kurang puas juga sih. Kenapa ini ya? Jalan masih macet. Ya gimana ya, kayak Metro Mini, Kopaja masih ugal-ugalan di jalan gitu kan. Peraturannya belum dipatuhi gitu. Puas sekali. Banyak perubahan dan kebijaksanaan yang diterapkan itu berjalan dengan lancar. Buktinya pasar-pasar yang dulunya kumuh sekarang jadi rapi. Terus jalanan yang dulunya banjir sekarang enggak, sampah-sampah bersih di mana-mana. Setelah banjir misalnya sungai banjir gitu ya, di pintu-pintu air itu sampah langsung dibersihin setelah banjir. Kalau untuk kepemimpinan Ahok saat ini saya merasa tidak puas. Terutama saya berpikir saya sendiri kan pedagang kaki lima itu merasa tersingkir dengan adanya kepemimpinan Ahok. Terutama di wilayah Tanah Abang ya. Mereka yang selama ini biasa berdagang di sana, walaupun dengan ada mereka merapikan pedagang kaki lima, saya rasa pedagang kaki lima itu masyarakat yang paling ibaratnya mereka mencari penghasilan itu dari harian, bukan bulanan. Saya setuju. Kenapa? Ya karena pimpinan dia bisa dibilang 70% sudah berhasil. Kurang setuju lagi sih. Oh, kenapa? Dari cara kerjanya orang banyak nggak suka gitu. Terlalu tegas ya. Kalau saya sih, kalau Ahok nyalonin lagi sih saya kurang setuju. Karena dari pembicaranya terlalu arogan. Jadi seorang pemimpin seharusnya dia tidak boleh membicarakan terlalu keras terhadap masyarakat warga DKI. Sangat setuju kalau Ahok menjadi gubernur. Kalau pandangan saya sendiri ya, dia itu sangat tegas mengambil kebijakan. Dan saya sangat setuju ketika Ahok mengambil gubernur lagi. Saya setuju sekali karena dia tegas. Kayaknya kalau saya lihat dia itu kayak titisan Pak Ali Sadikin. Kalau saya sudah setuju sih, itu aja. Karena saya udah ngerasakan sendiri apa yang dampak yang Ahok berikan ke kita sebagai pedagang kaki lima ya kan. Karena saya rasakan kita sebagai pedagang kaki lima itu kayaknya pengen dagang di sini digusur, pengen dagang di sini digusur. Menarik. Salah satu diantaranya Anda dianggap titisan dari Ali Sadikin. Kalau menurut Anda siapa lebih hebat, Anda atau Ali Sadikin? Ya, Pak Herdi Sadikin lebih hebat dong. Kenapa? Jenderal bintang 3. Terus kalau beliau tempelin orang nggak ada yang ribut. Aku belum nempelin udah ribut. Baik, yang menarik juga di media sosial, Ahok menjadi objek yang menarik untuk dijadikan meme. Dan yang menarik lagi, macam-macam karya kreasi anak-anak muda tentang Ahok di media sosial. Bagaimana pandangan Ahok dan bagaimana dia menilai karya-karya kreatif di media sosial. Ikuti terus Kikendi. Captain Jakarta. Komentar Anda apa ini? Anda cocok atau kurang? Kayaknya cocok juga ke Garing juga ini. Baik, kalau tadi kita lihat dari komentar warga DKI, ada yang senang dengan kebijakan-kebijakan Anda, tapi ada juga yang merasa kesal, susah. Ada yang berharap Anda mencalonkan diri lagi, tapi ada yang bilang nggak usah aja, dan seterusnya. Jadi pandangan masyarakat tentu macam-macam ya. Nah, di luar pandangan masyarakat yang kita dengar tadi, ada juga anak-anak muda terutama yang suka memakai Anda sebagai objek untuk membuat meme gitu ya, membuat gambar-gambar kreatif ya, kemudian diupload di media sosial. Mari kita lihat. Captain Jakarta. Anda pernah lihat nggak yang begini-begini ini? Pernah. Pernah. Tapi yang ini belum. Yang ini belum. Komentar Anda apa ini? Anda cocok atau kurang? Kayaknya cocok juga ke Garing juga ini. Baik, berikutnya. Yang bagus-bagus cocok gitu ya. Bagus gitu. Ini bagus, cocok. Wah, ini mengungkit persoalan lama nih. Lagi UPS ini.
Ini Anda senang atau kurang suka? Ya lumayan lah. Lumayan. Baik. Badannya berotot tapi wajahnya manis ya. Baik, berikutnya. Kali ini Anda suka atau tidak? Ya minimal nggak usah latihan, lumayan juga foto gitu. Tadi Karena- kan cicit-cicit kita kira buyutnya kayak begitu badannya. Padahal rekayasa ya. Oke, cocok. Mana ada Bruce Lee pakai kacamata. Iya, iya. Mirip ya. Oke, berikut. Wah, Anda siap mati. Tapi Anda siap mati nggak ini? Ini kayak bukan Ahok deh yang ngomong. Lebih mirip yang sebelah cuma pakai wig ya. Nah, Anda pernah mengatakan bahwa mati adalah keuntungan. Karena Anda bilang nanti di pusara saya, Anda minta pada keluarga untuk ditulis mati adalah keberuntungan, ditulis dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Minimal nolong orang Belitung, nggak ada tujuan wisata baru ke kuburan Ahok kan. Ya, ke rumah Ahok itu gimana? Ada destinasi wisata tambahan. Semua orang datang ke kuburannya Ahok gitu ya? Misalnya orang ke rumah kecilnya Ahok seperti apa? Oh iya, saya juga termasuk yang dibohongin sama pemandu wisata. Pak, mau lihat rumahnya Ahok. Apa hebatnya dia? Wah, itu hebat Pak. Coba Bapak harus lewat di rumahnya Ahok. Jadi kita cuma dilewatin aja rumahnya Ahok. Ini Pak rumahnya Ahok. Ya rumah biasa aja. Oh, jadi Anda berharap dengan ada kuburan Anda di situ makin membuat orang tertarik untuk datang. Siapa tahu kan lihat rumah juga, rumah masa depannya kayak apa, rumah kecilnya kayak apa, bisa aja. Oh, di satu kompleks gitu ya? Enggak lah. Taruh di tempat yang kuburan umum aja biar ada yang ngerawat. Oh iya. Kalau sendiri anak cucu lupa repot tuh. Baik, tiba saatnya kita ingin mendapatkan penjelasan dari seorang Ahok tentang tantangan untuk menjadi gubernur yang kedua kali. Karena ini kalau kita lihat sekarang partai-partai sedang menyiapkan, sedang berancang-ancang, menggadang-gadang calon lawan Anda yang dianggap pasti akan mampu mengalahkan Anda. Siapa mereka nanti kita akan cari tahu, tapi bagaimana tanggapan dan reaksi Anda juga saya ingin atau kami ingin dapatkan. Ikuti terus Kick Andy. Teman Ahok, KTP yang terkumpul berapa? Saat ini sudah 663.000 KTP per hari ini. Pak Ahok, yang mulai panas belakangan ini adalah soal pemilihan gubernur DKI yang akan datang. Ya. Banyak orang ingin menggantikan posisi Anda. Partai-partai yang kesal sama Anda, yang belagu ini, itu mulai mengelus-ngelus jago mereka. Ya, mereka sudah mulai melihat bahwa Ahok harus dikalahkan. Nah, dalam konteks itu, sebenarnya saya ingin menanyakan, apakah Anda juga akan mencalonkan untuk kedua kalinya? Oh, pasti dong. Kenapa Anda masih berniat untuk mencalonkan diri lagi? Pengen tahu, udah marah-marahin orang gitu banyak, yang sisa siapa milik gua? Marahin itu banyak kan, pengen tahu aja gitu loh. Lalu persiapan Anda apa? Nggak ada persiapan, yang sibuk main namanya teman Ahok itu yang siap-siap itu. Aku mah nggak siap-siap, biasa-biasa aja. Nanti kita cek teman-teman Ahok ini apa motifnya sebenarnya. Partai Gerindra yang dulu mengusung Anda, yang sekarang mulai jengkel melihat kelakuan Anda ini, sudah mulai mempersiapkan jago-jagonya. Di antaranya kita udah tahu persis, memang walaupun Kang Ridwan Kamil ini sudah diminta, karena Anda pernah mengatakan kalau Ridwan Kamil muncul atau bersaing dengan Anda, mungkin Anda juga kalah. Anda pernah mengatakan seperti itu. Ya artinya gini, kita harapkan DKI itu banyak calon yang baik-baik dari daerah datang. Sehingga kan mereka akan menawarkan program-program yang baik kepada warga DKI.
Nah, kan beliau kan selalu mengklaim kreatif, apa Bandung bagus, apa. Ya mungkin aja kan kalau dia datang bisa tawarkan sesuatu yang baik, orang Jakarta tertarik, yang diuntungkan kan orang Jakarta. Jadi Anda melihat seperti Banyak yang bagus-bagus kan, justru saya katakan Jakarta karena di ibu kota, etalase negara kita harus baik yang baik dong. Supaya orang Jakarta ini pilihannya banyak. Anda akan lewat jalur partai atau independen? Karena beberapa kali Anda mengatakan keinginan untuk memakai jalur independen. Soal jalur independen ini seberapa seriusnya? Ya tergantung kan. Waktu itu kan memang kita dikumpulkan KTP teman Ahok. Saya sempat udah ketemu makan siang. Mereka laporkan secara syarat sudah penuhin. Tapi untuk menghindari kecurangan macam-macam mereka ingin lebih aman 1 juta. Karena kan ada sebaran penduduk. Terus takut ada yang meninggal, ada yang pindah. Nanti kan bisa. Ya orang kalau niat nggak benar kan bisa aja mengganjal macam-macam. Nah kalau ada 1 juta kan dia bilang di sebarannya kurang. Ada lagi pengganti, ada pengganti, ya gitu. Nah, saya sampaikan seperti itu. Kalau itu bisa penuhin 1 juta, ya kita harus dicalonkan independen dong. Masa nggak menghargai orang yang ngumpulin KTP gitu. Kalau melalui jalur independen, apa tantangan terberat yang Anda lihat? Sudah nggak ada tantangan juga, asal teman-teman betul-betul ngumpulinnya benar. Kalau saya lihat yang dilakukan teman Ahok ini profesional sekali. Dan kita juga terima kasih kepada yang ngumpulin KTP ya. Kalau mau dipikirin, ini gila juga. Capek tuh ngisi formnya itu. Saya bacanya itu, nek lah saya itu form dibuat. Susah banget ngisinya gitu loh. Tapi ternyata orang Jakarta betul-betul datang ngantri ngisi itu. Makanya saya sangat menghargai orang Jakarta betul-betul yang ngisi ya. Betul-betul khawatir sekali saya itu tidak bisa nyalon kembali gitu. Nah saya kira teman Ahok mulai muncul ketika saya ada mulai APBD 2 versi. Versi saya dan versi DPRD. Nah tentu kawan-kawan teman Ahok berpikir ini kalau kayak gini nih Ahok nggak bakalan dijadiin gubernur lagi nih. Makanya lalu terjadilah gerakan kumpul KTP. Baik, menarik. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita juga ingin tahu bagaimana pandangan warga Jakarta terhadap keinginan untuk mencalonkan Ahok kembali sebagai gubernur DKI. Ini dia pandangan mereka. Lewat partai biar banyak yang ngedukung. Independen kalau saya. Masalahnya kalau partai itu biasanya kalau mau ambil kebijakan dia selalu ditekan. Kalau saya Ahok lebih setuju dia mulai jalur independen saja. Saya alasannya artinya tidak ditumpangi oleh kepentingan partai kan. Maju sendiri aja, pendukungnya sudah banyak kok independen. Dia mau dari independen, apalagi didukung sama partai. Saya yakin pasti jadi lagi. Baik, kebetulan di sini ada Amelia Ayuning Tias sebagai juru bicara teman Ahok. Betul. Pertama tentu boleh tahu gagasan untuk membentuk ini apa? Organisasi, bahkan saya dengar udah jadi PT ya? Enggak, kami berbadan hukum. Jadi kami perkumpulan, Iya. tetapi kami karena harus mengumpulkan KTP dan ini terkait dengan keamanan privasi orang, kami nekat untuk jadi badan hukum supaya orang lebih percaya, bisa dituntut dan bisa menuntut seperti itu. Baik, gagasan awalnya datang dari mana ini? Jadi sebenarnya kami ini adalah isinya anak muda, rata-rata usia di bawah 25 tahun. Kami ini adalah orang-orang yang menganggap bahwa Jakarta ini sudah darurat berbenah. Nah, waktu itu kami merasa memang Pak Ahok ini sosok yang pas. Karena kebetulan kita memang punya kesukaan ya dengan Pak Ahok ya, dengan bagaimana cara beliau memimpin ya. Tetapi kita waktu itu melihat Pak Ahok kan nggak punya partai, musuhnya banyak. Dan padahal apa yang dilakukan Pak Ahok Barusan itu... nambah musuh satu lagi nih. Barusan nambah musuh satu lagi. Padahal apa yang dilakukan Pak Ahok itu penting. Dan kalau sekarang kan mungkin belum selesai ya. Karena apa yang dilakukan sama Pak Ahok kan butuh waktu lebih lama lagi untuk supaya bisa terlihat hasilnya. Makanya kita anak-anak dari teman Ahok ini pengen memberikan kesempatan lagi supaya Pak Ahok itu bisa maju. Karena kami melihat Pak Ahok ini adalah sosok yang baik. Dan kalau Pak Ahok ini sampai terjegal karena kepentingan partai, itu masyarakat Jakarta sendiri juga nantinya yang akan rugi. Makanya kami nekat untuk bikin teman Ahok seperti itu. Jadi apa sih yang dilakukan oleh teman Ahok ini? Kami ingin Pak Ahok karena nggak punya partai ya. Jadi kami nekat untuk ibarat kata kita pengen Pak Ahok itu bisa maju lagi.
Nah, tapi kan ini kan sudah ada ketentuan nih. Pak Ahok ini selain melalui jalur partai bisa melalui jalur independen. Makanya kami nekat untuk bikin Pak Ahok ini bisa maju melalui jalur independen. Caranya dengan mengumpulkan KTP warga DKI Jakarta. Bagaimana cara ngumpulin KTP-nya ya? Melalui banyak cara. Kita punya partisipan, kita juga kan dengan formulir KTP nih, formulir apa? Formulir dukungan. Formulir dukungan ini kami sebar sebanyak mungkin dari sosial media, dari kita juga punya booth, kami juga punya posko, kami juga karena formulir ini kami unggah di website, jadi masyarakat Jakarta itu bisa mengunduh. Iya, masyarakat Jakarta itu bisa mengunduh formulir ini, kemudian mengembalikan. Mengembalikannya itu bisa melalui jalur pengiriman, juga bisa melalui booth teman Ahok maupun posko teman Ahok terdekat. Saat ini kita sudah punya hampir 150 posko di seluruh Jakarta dan juga sudah ada beberapa booth di pusat perbelanjaan di Jakarta. KTP yang terkumpul berapa? Saat ini sudah 663.000 KTP per hari ini. 663.000 KTP. Ada anggota partai yang dulu mendukung Pak Ahok sinis. Dia bilang kalau KTP 1 juta juga bisa. Gampang bikin KTP di Jakarta. Dari mana itu bisa yakin bahwa itu betul-betul KTP asli dan pendukungnya ada? Kalau ada pernyataan semacam itu bagaimana Anda verifikasi bahwa yang nyerahin KTP itu betul-betul pendukung Pak Ahok? Itu mungkin yang berkomentar belum pernah mampir ke booth atau posko teman Ahok ya. Karena kita gini, kalau untuk syarat independen saat ini kan memang berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu mungkin hanya fotokopi KTP-nya saja. Tetapi saat ini selain fotokopi KTP, kita harus menandatangani surat dukungan. Tanda tangannya itu harus tanda tangan basah, jadi tidak boleh di-scan, seperti itu tidak boleh. Jadi makanya kami bisa memastikan kalau tanda tangan yang ada di dukungan itu adalah tanda tangan dari orang yang bersangkutan. Apalagi dari teman Ahok sendiri juga menghimbau kalau di formulir dukungan itu harus ada nomor handphone. Karena di teman Ahok selain nanti setelah formulir sampai ke sekretariat teman Ahok, itu kan nanti akan di-scan, akan di-input. Nah, input ini ketika sudah masuk ke sistem softwarenya kami, itu masyarakat yang sudah mendukung akan mendapatkan SMS konfirmasi. Terima kasih Anda sudah menyerahkan dukungan kepada teman Ahok. Kalau seumpama yang sudah menyerahkan, kalau misalnya dia mendapatkan konfirmasi tetapi tidak menyerahkan, beliau atau yang bersangkutan bisa mencabut dukungan tersebut. Gitu. Tapi sejauh ini sih semuanya berjalan dengan baik seperti itu. Baru tahu atau pura-pura baru tahu? Ya, baru itu kedua kali saya ketemu. Betul. Nah, tunggu dulu, saya curiga Anda kan bilang bahwa Anda tidak keluarkan uang sedikit pun. Sementara banyak orang curiga ini sebenarnya yang membiayai operasional ini adalah Ahok. Nah, biaya operasional dari mana? Kami punya booth di pusat perbelanjaan itu gunanya kami berjualan. Jualan yang kami punya itu adalah merchandise seperti kaos, gelang, polo, gantungan kunci, bahkan sekarang kita juga ada kalender. Nanti selebihnya kita juga akan jualan banyak hal tentang teman Ahok ini. Emang laku? Itu. Laku banget, Pak. Laku. Betulkah Ahok pernah menyarankan Haji Lulung untuk ikut mendaftarkan menjadi calon gubernur DKI? Apakah ini tulus atau sekedar menyindir? Ikuti terus Kikendi. Lebih baik orang yang mimpin mengikuti ajaran Islam walaupun dia belum dapat hidayah jadi seorang muslim. Daripada yang dapat hidayah muslim tapi kelakuannya tidak Islam, makanya masyarakat Islam akan dirugikan. Saya ngerti, kita lihat aja nanti seperti apa. Pak Ahok, dalam berbagai survei yang dipublikasikan secara luas, rata-rata Anda unggul di atas kandidat-kandidat yang lain. Nama Anda di urutan pertama dengan perbedaan persentase yang cukup besar juga. Anda percaya nggak sih dengan hasil survei semacam ini? Ya, saya sih percaya survei ya. Karena Anda menang gitu? Enggak, bukan. Saya memang percaya sekali soal statistik. Ini memang ada ilmunya khusus. Nah, tapi yang membedakan Jakarta kan istilahnya kita itu butuh 50% per satu. Beda dengan daerah lain. Jadi kalau daerah lain, kita itu menang aja udah jadi gitu loh. Dibanding yang lain. Kalau Jakarta tuh harus 50% plus satu baru jadi. Tapi walaupun orang mengatakan itu kan top of mind. Artinya cukup banyak dibandingkan yang lain. Nah, saya juga gak terlalu pikirkan itu. Saya hanya percaya satu hal aja. Kalau saya kerja dengan baik, dengan sekuat yang bisa saya mampu sebelum masa saya berakhir di Oktober 2017,
Nah ini akan membuat orang Jakarta tinggal pilih aja. Anda mau pilih yang sudah terbukti baik atau yang mau menawarkan dia mau baik gitu. Nah itu aja, kita nggak tahu pikiran orang Jakarta. Kalau memang pikirannya wajar-wajar saja, ya harusnya sih mereka lebih baik pilih yang udah pasti gitu. Yaitu? Yang udah jadi gubernur gitu. Anda pernah mengusulkan secara terbuka agar Haji Lulung ikut mencalonkan diri untuk menjadi gubernur DKI. Anda serius atau Anda main-main ya? Ya serius, maksud saya kan kita masing-masing orang kan ada pendukung. Ya kan, masing-masing orang juga merasa dia pantas layak jadi gubernur DKI ganti saya. Nah kalau dia nggak pernah ikut kan, kasihan juga kan sampai seumur hidup tetap merasa dia bisa jadi tapi nggak ada kesempatan. Tapi antara Anda dengan Haji Lulung kan semua orang tahu ada perseteruan. Oh jadi enggak, baik aja. Kalau ketemu saya kan cipiki-cipiki kan. Baik, tapi bagaimana pandangan atau pendapat Haji Lulung mengenai pencalonan dirinya untuk menjadi gubernur DKI? Mari kita simak pandangannya berikut ini. Ya, terima kasih sama Pak Ahok yang sudah mendorong saya, tetapi dia tidak memiliki representatif secara politik. Dia mendorong saya dari mana? Dari independen, dari partai, kan dia kagak punya partai. Ya enggak? Oke. Jadi P3 akan siapkan orang yang capable, orang yang bisa dan cerdas pandai, menata kota tentunya, terutama mengelola keuangan. Jangan menyakiti rakyat. Ya, jangan berbohong sama rakyat. Nah, ini kualitas yang kami inginkan. Dan saya siap saja kalau saya dicalonkan. Kalaupun saya tidak dicalonkan, saya sudah punya investasi barangkali untuk mendukung siapa nanti yang dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Tentunya dengan koalisi ya. Saya yakin itu, asal saya berpasangan dengan orang yang tadi saya bilang punya kualitas ya. Saya yakin itu dapat. Jadi harus yakin kalau maju itu dicalonkan harus yakin bisa mengalahkan, bukan Ahok aja. Kalau Ahok sih ya kecil lah, bukan lawan saya dia, percayalah. Nanti yang lawan saya itu orang-orang yang lebih dari Ahok. Yang paling saya suka tadi, Ahok itu kecil. Salah satu yang selalu menjadi pembicaraan juga adalah ketika Ahok nanti mencalonkan diri kembali, maka sekali lagi isu agama, ya, SARA ini akan dipakai untuk menjatuhkan Anda. Seberapa siapnya kali ini Anda menghadapi isu-isu SARA? Saya kira itu mah udah lewat lah ya. Mereka nggak tahu siapa saya gitu. Saya ini awalnya kan di Belitung Timur yang 93% Muslim, 55% fraksi Partai Bulan Bintang. Itu udah nyerang saya habis-habisan. Mereka nggak tahu, ini kayak belajar Shaolin, aku udah lewatin 36 pintu nih, udah jago. Itu udah kecil gitu. Salah itu udah biasa. Jadi isu itu bukan lagi isu buat Anda Saya ya? kira masyarakat juga nggak bodoh kok. Orang-orang Islam ngerti banget, diajarin. Itu kan terlihat kan, mana yang sidik, perkataan mulut, apa perkataan, apa perbuatan sama. Mana yang amanah, percaya apa enggak, mana yang fatona, mana yang tablik. Itu dia ada. Aku sekolah Islam dulu gitu. Bagi orang Islam sih, sebetulnya, saya dulu di Belitung, mereka bilang gini, lebih baik orang yang mimpin mengikuti ajaran Islam, walaupun dia belum dapat hidayah jadi seorang Muslim, daripada yang dapat hidayah Muslim tapi kelakuannya tidak Islam, makanya masyarakat Islam akan dirugikan. Saya ngerti, kita lihat ini nanti seperti apa. Kalau nanti Anda menang kembali menjadi gubernur DKI untuk kedua kalinya, apa ya? Oh itu kenceng itu. Kenapa? Karena APBD 2017 saya masih sempat susun. Nah kita susun APBD lebih cepat. Sebelum Januari 2017 sudah punya APBD 2017. Dan kalau saya Februari langsung terpilih, saya penggantian ke saya pun masih Oktober loh 2017. Karena ini dimajuin. Jadi bisa bayangin, saya Oktober baru ganti ke saya lagi, Februari saya udah jalanin APBD, yang macam-macam gue pasti berhentiin. Tolong lagi. Kalau seandainya Anda tidak terpilih menjadi gubernur DKI lagi. Ya, saya akan beresin sampai 2017.
Oktober semua anggaran akan saya kerjakan. Minimal masyarakat DKI akan melihat sampai saya lepas serah terima Oktober 2017, Jakarta relatif sudah berubah. Dan siapapun pengganti saya, dia akan susah untuk main karena semua APBD sudah saya buat transparan dan template. Dan saya juga ada mendorong BUMD itu minimal di akhir 2017 sudah harus go public. Makanya kita udah punya aplikasi, kalau Bapak Ibu pengen lihat, itu ada indeks pangan Jakarta. Tinggal diketik, itu bisa tahu harga pasar mana yang lebih murah, cabai, minyak. Nah kita lagi dorong supaya orang mulai ngerti. Nah saya kira, saya sangat yakin untuk menghapus korupsi adalah transparansi. Kalau Anda transparan, Anda terang, nggak ada remang-remang, nggak ada apa gelap, maka Anda menghasilkan sebuah data yang benar. Sebuah kebenaran. Kalau ada data yang benar, kebenaran Anda open data, maka akan menghasilkan keadilan. Karena semua orang bisa mendapatkan data. Kalau ada keadilan sosial, pasti akan ada kesejahteraan kebaikan buat semua orang Jakarta. Nah itu yang lagi saya siapkan. Baik. Ahok, katanya gubernurnya orang kaya, yang gak peduli orang miskin. Apa benar? Cek data berikut. Sejak kepemimpinan Ahok yang didahului Joko Widodo, anggaran pendidikan untuk orang miskin, Kartu Jakarta Pintar, terus meroket. Pada tahun 2015, mencapai 2,3 triliun membiayai kebutuhan sekolah sebanyak 561.408 pelajar miskin. Data menunjukkan, pada 5 tahun kepemimpinan Fauzi Bowo, anggaran beasiswa rawan putus sekolah rata-rata per tahunnya hanya sebesar Rp21.867.395.277. Sedangkan, pada masa Ahok, anggaran KJP rata-rata per tahunnya sebesar Rp1,4 triliun. Artinya, anggaran pendidikan untuk orang miskin pada masa Ahok meningkat sebanyak 667,6%. Ingat, lebih dari 500.000 pelajar miskin dibiayai Gubernur Ahok. Masih bilang Gubernur Ahok nggak peduli orang miskin? Jangan dulu percaya tanpa lihat data. Saya tinggal di sini itu Pak karena saya tidak punya rumah. Jadi saya kayak dapat emas gede gunung, bener Pak, bener. Tapi kalau di sini kan bisa teratur, kita bisa lihat pemandangan, luas bangunannya juga agak bagus lah. Terus lingkungannya juga kalau pakai asri jauh dibandingkan sebelumnya di penjaringan yang tempat saya dulu. Nah, itu busway juga bisa dimanfaatkan, kok gratis kok. Ada Puskesmas, ada posyandu, ada taman buat anak-anak bermain. Ada TK PAUD-nya, TK-nya 2. Bagaimana kita bilang nggak senang? Di tempat lama temennya dikit. Terus kalau mau main bola lapangannya jauh. Kalau aku lebih suka di sini karena banyak permainan. Ada ayunan, perosotan, bisa duduk-duduk gitu.
Kalau dulu belum punya infant warmer, belum punya alat bantu napas, tapi sekarang kita udah siapin untuk menolong pasien-pasien yang bisa ditangani di sini. Di ruang bersalin itu, ibu-ibu yang mau melahirkan dan yang akan melahirkan itu kita rawat 24 jam. Pelayanan sih bagus. Yang pertama di sini, yang kedua juga di sini. Siap siaga, langsung dilayanin. Saya langsung ke sini, langsung diberi tempat buat cek-cek. Fasilitasnya juga bagus, lengkap. Jadi mungkin selama ini image masyarakat itu bahwa puskesmas itu kan cuma hanya memberikan perawatan yang ala kadarnya. Berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu kan lebih ke perawatan sudah mulai canggih-canggih, udah gitu lebih sterilisasinya juga lebih terjamin karena sekarang semua alat steril juga udah cukup banyak gitu ya, sehingga gitu pasien nggak usah merasa ragu gitu, takut kalau berobat di puskesmas itu nggak terjamin kebersihannya gitu. Kalau zaman dulu mungkin image-nya kan seperti itu, kalau sekarang enggak. Untuk kegiatan di luar gedung, kami memiliki banyak kegiatan seperti posyandu, kemudian imunisasi yang belakangan ini marak, yaitu imunisasi HPV untuk mencegah kanker leher rahim pada siswi kelas 5 SD di sekolah dasar yang ada di DKI Jakarta, khususnya di wilayah Kecamatan Senen. Sehingga setiap anak yang mendapatkan imunisasi ini adalah secara gratis, tidak dipungut biaya. Padahal kita tahu sendiri vaksin HPV inilah sangat mahal banget. Sangat puas saya berada di Puskesmas Keramat 7 ini. Tidak ada hal yang tidak memuaskan. Tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Dibantu sama tim yang ramah juga, dari pendaftaran sampai bidannya dan sampai dokter anaknya. Lebih tertata, lebih rapi, lebih teratur. Bersih, terus anaknya juga senang bermain di sini. Jadi kita orang tua juga datang ke sini duduk, anaknya juga bermain, jadi kita tidak terlalu repot gitu, bagus. Wah, murah sekali. Relatif murah. Tidak menggoyang-goyang kantong. Pelayanannya bagus. 2.000 perak aja. Nggak benar kalau dibilang menggusur itu jahat, itu nggak benar. Apa kata orang
kita dibuang gitu, itu enggak, sebenarnya enggak. Justru kita mau dikasih ditempatkan yang lebih baik gitu. Apa sih yang dipertahankan gitu kan gitu. Ya kan mau ditinggal lebih layak kok nggak mau kan gitu. Kita juga bukan diusir gitu aja kok, direlokasi dikasih tempat tinggal yang layak. Kalau memang ada relokasi atau memang pemerintah ada program seperti ini, kita harus ikut. Orang yang bodoh aja, orang yang nggak mau. Katanya Ahok nggak peduli nasib pedagang kaki lima. Apa iya? Mari kita buktikan. Pembinaan pedagang kaki lima dan usaha mikro kecil menengah adalah salah satu dari sekian banyak perubahan nyata yang terjadi di Jakarta. Sejak program pembinaan berjalan mulai tahun 2012, data menunjukkan jumlah PKL liar kini telah berkurang sebanyak 20% dibandingkan dengan tahun 2011. Sedangkan jumlah PKL dan UMKM yang dibina masing-masing meningkat sebanyak 40 dan 1.700%. Lalu, apa pengaruhnya bagi kota Jakarta dan nasib kaki lima? Pendataan dan pembinaan PKL dilakukan untuk memonitor perkembangan PKL yang ada di Jakarta dan menumbuhkan kesadaran mereka untuk taat aturan dalam menggunakan fasilitas umum dan sosial di lahan yang tersedia. Selain menguntungkan Pemda karena merapikan tata kota Jakarta, dengan adanya pendataan, Pemda dapat memberikan rekomendasi kredit yang merupakan salah satu fokus dalam program ini. Pemberian kredit kepada para PKL dan pemilik UMKM melalui Bank DKI bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha para PKL dan pemilik UMKM yang kekurangan modal. Setelah didata dan dibina, para PKL juga diperhatikan kualitasnya oleh Pemda. Mereka diberikan lokasi dan gerobak yang keren, sertifikasi halal, hingga diberikan akses kerjasama dengan beberapa aplikasi kuliner seperti GoFood, Zomato, dan Jakarta Kaki Lima. Selain itu, tidak ada lagi pungli-pungli para preman, karena sekarang telah diberlakukan biaya retribusi yang lebih jelas oleh Pemda. Dari pungli yang biasanya mencapai Rp50.000 per hari, menjadi biaya retribusi resmi yang hanya sekitar Rp3 hingga Rp5.000 per hari. Pastinya, ini membantu para PKL untuk menjual dagangannya dengan harga yang lebih kompetitif. Dengan begini, Jakarta tidak hanya rapi tertata, para PKL pun juga rasakan langsung manfaatnya. Masih bisa bilang Ahok nggak peduli nasib kaki lima? Jangan dulu percaya tanpa lihat data. Marah, bingung, kesel, ya bercampur aduk. Sejak pindah ke sini, hidup kami berubah. Dulunya kita ngerasa kurang nyaman, rumah kurang layak, sekarang sudah layak. Anak-anak saya betah, bisa sekolah, bapaknya bisa kerja. Saya nggak mau pindah lagi ke tempat yang lama. Nggak benar kalau dibilang menggusur itu jahat, itu nggak benar. Apa kata orang kita dibuang gitu, itu enggak, sebenarnya enggak. Justru kita mau dikasih ditempatkan yang lebih baik gitu.
anak bisa bermain, kita bisa berolahraga. Terus di samping sini juga Erpetra itu bukan hanya untuk tempat bermain, ada taman toga, ya, ada ruangannya, ruangan bukan tutup untuk bermain saja, anak buat belajar. Lingkungannya asri, apalagi di sini kan bebas asap rokok, ya, nggak boleh ngerokok di lingkungan Erpetra ini. Istilahnya anak saya juga senang, lingkungan sekitar sini pun juga senang. Kalau bisa gitu ya, di lingkungan Celilitan sini lebih banyak lagi sih dibangun taman-taman ini. Kegiatannya kalau pagi, ibu-ibu kayak saya, hari pagi. Bukan saya aja ya, warga-warga sama temen bawa ke sini ya, dampaknya banyak sekali. Alhamdulillah ya, dibilanginnya kita bisa berkumpul di sini sama sekeluarga, bisa bermain bersama. Kita orang tua kalau misalkan ada acara apa, arisan apa bisa digunakan di sini. Hajatan segala bisa, cuman sistemnya harus per jam. Cuma 3 jam paling lama, enggak seutuhnya, itu berarti kayak di gedung lah ya. Soalnya ini kan taman anak-anak, kasihan kan buat anak bermainnya nggak ada, terganggu gitu. Sebelum ada Taman Erpetra ini, anak saya cuma mainnya di lingkungan rumah aja, Mbak. Jadi istilahnya nggak bebas gitu. Pas begitu ada dibangun Taman Erpetra ini, jadi anak-anak sering pada main ke sini, bebas mereka berlari-larian. Udah itu kan istilahnya nggak khawatir dengan polusi, asap rokok. Pokoknya seneng deh, enak di sini. Orang tuanya kerja ya sama neneknya di rumah, dikurung aja di rumah gitu, karena ruangan tempat bermain nggak ada. Nah, setelah saya sempat main-main ke wilayah sini, kelihatan lebih hijau, lebih bagus. Jadi akhirnya saya lebih indah banget taman untuk bermain buat cucu gitu. Sebelumnya ada Erpetra, kita mau bermain di mana? Nggak ada lapangan buat untuk kita sama anak-anak, paling di rumah. Pesannya buat Pak Ahok, mudah-mudahan kalau seandainya dia jadi gubernur lagi, saya minta untuk membangun lebih banyak Erpetra yang lain gitu. Saya terima kasih banyak terhadap Bapak Ahok, karena kalau tidak ada taman ini kayaknya nggak ada lahan yang hijau untuk bermain buat anak-anak di lingkungan sini. Saya sangat terima kasih banyak gitu. Ahok lakukan relokasi, bukan penggusuran. Dulu rumah warga digusur untuk dibangun mal atau bangunan mewah, tapi nggak ada penggantian tempat tinggal. Jadi habis digusur, nasib warga ditelantarkan begitu saja. Yang dilakukan Ahok itu relokasi, yang artinya memindahkan warga dari pemukiman yang kumuh ke tempat yang lebih baik dan layak untuk dihuni.
Para warga ini bermukim di bantaran sungai dan waduk secara ilegal. Nggak punya sertifikat tanah dan IMB. Coba diingat, warga yang tinggal di pemukiman kumuh seperti Waduk Pluit, Kalijodo, dan Kampung Pulo kini hidup nyaman, punya tempat tinggal yang layak, dan pastinya nggak lagi kebanjiran. Sementara, tempat-tempat tinggal mereka dulu, yang tadinya merupakan sumber banjir, sarang prostitusi dan penyakit sosial, kini menjadi ruang terbuka hijau dan bukan lagi daerah rawan banjir. Jangan salah sangka, tidak semua warganya direlokasi, hanya yang tinggal di bantaran sungai saja. Misalnya, Bukit Duri memiliki sekitar 8.000 kakak, yang direlokasi hanya 300 kakak. Dengan pindahnya 300 kakak, ribuan kakak lainnya akan terselamatkan dari banjir. Semua warga yang direlokasi ke berbagai rusun diberikan kenyamanan, sarana transportasi yang memadai, dan juga jaminan kesehatan dan pendidikan dalam bentuk KJP dan KJS. Jangan dulu percaya tanpa lihat data.